Hai guys, kenalin aku Via. Dan aku Anti. Di video kali ini kita akan membahas tentang proses analisis perspektif pelanggan. Simak videonya ya. Sebelum kita mempelajari tentang analisis pelanggan, kita harus tahu dulu apa itu balance score. Balance scorecard adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk mengukur dan mengelola kinerja suatu organisasi dengan pendekatan yang seimbang. Dalam balance scorecard, kinerja organisasi diukur melalui 4 perspektif utama yang saling berkait, yaitu yang pertama perspektif keuangan, yang kedua perspektif pelanggan, yang ketiga perspektif proses internal, dan yang terakhir perspektif pembelajaran dan perkembangan. Dalam video ini, kita akan membahas perspektif pelanggan dalam balance scorecard. Apa yang dimaksud perspektif pelanggan dalam balance scorecard, dan apa sih pentingnya perspektif pelanggan dalam balance scorecard? Perspektif pelanggan adalah perspektif yang berkaitan erat dengan cara perusahaan melayani pelanggan. Dalam hal ini, setiap pelanggan harus diperlakukan dengan layak, sehingga pelanggan mendapat merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Tujuan perspektif pelanggan. Yang pertama adalah layanan dan kepuasan pelanggan. Contohnya meningkatkan skor promoter bersih atau mengurangi waktu tunggu pusat panggilan. Untuk yang kedua, pangsa pasar. Contohnya meningkatkan pangsa pasar di segmen atau negara tertentu. Yang ketiga atau yang terakhir, kesadaran merek. Contohnya meningkatkan interaksi di media sosial. Dalam perspektif pelanggan, terdapat 5 aspek utama yang menjadi fokus pengukuran untuk menilai kinerja perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Untuk yang pertama yaitu pangsa pasar. Pengukuran ini mencerminkan bagian yang dikuasai perusahaan atas keseluruhan pasar yang ada, yang meliputi jumlah pelanggan, jumlah penjualan, dan volume unit penjualan. Untuk yang kedua yaitu pertumbuhan atau mempertahankan pelanggan. Mengukur tingkat di mana perusahaan dapat mempertahankan hubungan dengan konsumen. Untuk rumus dari tingkat retensi pelanggan atau TSR adalah jumlah pelanggan tetap dibagi dengan jumlah total pelanggan, dikali dengan 100%. Untuk yang ketiga adalah menarik atau memperoleh pelanggan baru. Mengukur tingkat di mana perusahaan dapat mempertahankan hubungan dengan konsumen. Untuk rumusnya adalah jumlah pelanggan baru dibagi dengan jumlah total pelanggan dikali dengan 100%. Dan yang keempat ada kepuasan pelanggan. Aspek ini itu digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terkait dengan kriteria kinerja spesifik dalam value proposition. Pengukuran ini itu dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik seperti survei melalui surat pos, interview melalui telepon, atau personal interview. Untuk rumusnya sendiri itu customer acquisition sama dengan total score dibagi jumlah pelanggan dikali jumlah pertanyaan lalu dikali 100%. Dan yang kelima sekaligus yang terakhir ada keuntungan pelanggan. Nah, aspek ini itu digunakan untuk mengukur laba bersih dari seorang pelanggan atau segmen setelah dikurangi biaya yang khusus diperlukan untuk mendukung pelanggan tersebut. Untuk materi selanjutnya ada tahapan implementasi perspektif pelanggan. Yang pertama ada tahap pengumpulan dan pengolahan data. Tahap pengumpulan dan pengolahan data itu terdiri dari pengumpulan data yang digunakan untuk perspektif pelanggan. Pengumpulan data sendiri itu dari data sejarah perusahaan, penentuan unit bisnis, evaluasi sistem pengukuran kinerja, data visi misi, strategi perusahaan, dan data pelanggan. Lalu data tersebut itu akan diproses. Setelah proses pengumpulan dan analisis data selesai, langkah berikutnya adalah menetapkan sasaran strategis yang jelas dan terukur. Sasaran tersebut harus sejalan dengan visi dan misi perusahaan, serta mencerminkan kebutuhan dan harapan pelanggan. Dari sudut pandang pelanggan, sasaran strategis itu dapat mencakup peningkatan kepuasan, penguatan loyalitas, atau peningkatan pangsa pasar. Dengan menetapkan sasaran ini, perusahaan akan memiliki panduan yang jelas untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Setelah sasaran strategis ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menentukan ukuran strategis yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut. Ukuran-ukuran ini itu berfungsi sebagai indikator yang menunjukkan sejauh mana perusahaan berhasil mencapai tujuannya. Misalnya, untuk sasaran peningkatan kepuasan pelanggan, ukuran yang dapat digunakan itu meliputi survei kepuasan, tingkat retensi pelanggan, dan jumlah keluhan yang diterima. Ukuran yang dipilih itu harus relevan dan dapat diukur dengan objektif. Langkah terakhir adalah menetapkan Key Performance Indicator yang spesifik untuk memantau kinerja terkait ukuran strategis yang telah ditentukan. KPI itu berfungsi sebagai metrik untuk menilai sejauh mana sih perusahaan mencapai sasaran strategisnya. Dalam konteks perspektif pelanggan, contoh KPI yang dapat diterapkan meliputi Net Promoter Score, waktu respon layanan pelanggan, dan tingkat penyelesaian masalah dalam interaksi dengan pelanggan.
KPI ini menjadi alat yang sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas strategi yang diterapkan, sekaligus memberikan informasi yang diperlukan untuk perbaikan yang berkelanjutan. Untuk selanjutnya ada contoh kasus. Dalam penelitian PT Wijaya Karya Beton Tbk Kantor Cabang Pasuruan, PT tersebut ingin melakukan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja tersebut menggunakan balance scorecard dan dapat dihasilkan data perspektif pelanggan sebagai berikut. Kita harus menghitung customer retention-nya dulu dan customer acquisition-nya dulu. Untuk customer retention-nya itu kan tadi rumusnya itu jumlah pelanggan lama dibagi jumlah pelanggan lalu dikali 100%. Nah, pelanggan lamanya itu 34 dan jumlah pelanggannya itu 46. Jadi 34 dibagi 46 lalu dikali 100%. Yang hasilnya adalah 73,9%. Lalu kita menghitung customer acquisition-nya dulu. Untuk customer acquisition-nya itu rumusnya tadi kan pelanggan baru dibagi jumlah pelanggan lalu dikali 100%. Nah, pelanggan barunya itu 12 dan jumlah pelanggannya itu 46. Jadi 12 dibagi 46 lalu dikalikan dengan 100%, hasilnya adalah 26,1%. Jadi dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa PT Wika itu dinilai cukup baik dalam mempertahankan hubungan dengan konsumen dan dinilai baik menarik pelanggan baru atau memenangkan bisnis baru. Nah, PT Wijaya Karya Beton itu menyebar 50 kuesioner pada seluruh pelanggan Wika dan memperoleh hasil sebagai berikut. Dapat dilihat dalam tabel. Yang pertama itu untuk pelayanan, nilainya itu ada total nilainya itu ada 224, lalu hasil kerja itu totalnya ada 220, lalu ada harga itu totalnya 226 dan informasi totalnya 223, lalu yang terakhir ada citra perusahaan 229. Nah, itu totalnya nanti di total hasilnya adalah 1122. Data itu tadi itu digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pelanggan pada PT Wijaya. Nah, jadi total dari masing-masing keterangan tadi itu dibagi dengan 230 dan dikali dengan 100%. 230 itu dari mana? 230 itu dari 46. Nah, 46 itu kan kuesionernya tadi itu ada 50. Tapi yang kembali itu hanya 46. Jadi 46 dikali dengan 5. Dapat dilihat dari yang pertama ada pelayanan. Nah, 224 tadi dari totalnya tadi itu dibagi 230 lalu dikali dengan 100% sama dengan 97,3%. Lalu ada hasil kerja 220 dibagi 230 lalu dikali 100% hasilnya 95,7%. Lalu ada harga yaitu 226 dibagi 230 lalu dikalikan dengan 100% sama dengan 98,3%. Ada informasi juga 223 dibagi 230 lalu dikali 100% dan hasilnya 97%. Yang terakhir ada citra perusahaan 229 dibagi 230 lalu dikali 100% hasilnya 99,6%. Berdasarkan perhitungan tersebut, tingkat kepuasan pelanggan PT Wijaya Karya Beton Tbk Kantor Cabang Pasuruan itu menunjukkan respon bahwa mereka sangat puas terhadap kinerja PT Wijaya Karya Beton Tbk Kantor Cabang Pasuruan. Sekian dari kami. Thank you for watching.